Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Sintia, NPM 1821020083. Prodi Hukum Tata Negara semester 5. Mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama yang diampu oleh Bapak Hervin Yoki Pradikta, MHI. Pengertian hukum acara perdata. Secara umum, hukum acara perdata itu mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan, penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, putusan pengadilan, sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. Garis-garis besar tahapan-tahapan peradilan perdata itu meliputi pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, pembuktian, putusan, upaya-upaya hukum terhadap putusan, dan terakhir ada eksekusi. Sumber-sumber hukum acara perdata. Pedoman utama dan pengertian hukum acara perdata. Hukum acara perdata di Indonesia itu sendiri sampai kini masih tetap berpedoman sebagai pedoman utama pada hukum acara perdata kolonial. Sumber hukum acara perdata adalah tempat di mana dapat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum acara perdata. Hakim bersifat menunggu, yang artinya inisiatif pengajuan gugatan berasal dari penggugat hakim, yang pengadilan hanya menunggu diajukannya tuntutan hak oleh penggugat. Yang mengajukan tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan. Apabila tidak diajukannya gugatan atau tuntutan hak, maka tidak ada hakim. Hakim baru bekerja setelah tuntutan diajukan kepadanya. Namun, apabila tuntutan atau perkara diajukan kepadanya, maka pengadilan atau hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus justru perkara dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Hakim bersifat pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan untuk diperiksa pada asas ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Persidangan terbuka untuk umum. Masyarakat secara umum dapat hadir mendengarkan dan menyaksikan jalannya persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, dan persidangan dinyatakan dan dilakukan dengan pintu tertutup. Asas ini bertujuan untuk memberi perlindungan hak asasi manusia di bidang peradilan, sehingga terjadi pemeriksaan yang fair dan objektif. Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka dan untuk umum. Putusan tidak sah dan batal demi hukum apabila tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Audi et alteram partem. Pengadilan harus diperlakukan kedua belah pihak sama, memberi kesempatan yang sama pada para pihak untuk memberi pendapatnya dan tidak memihak. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Pengadilan tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai yang benar bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Putusan harus disertai alasan. Alasan tersebut dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari putusan terhadap masyarakat, para pihak pengadilan yang lebih tinggi ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Beracara dikenakan biaya. Biaya perkara ini dipakai untuk biaya kepaniteraan, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya materai, dan lain-lain biaya yang memang diperlukan seperti misalnya biaya pemeriksaan setempat. Namun dimungkinkan bagi yang tidak mampu untuk berperkara secara pro deo atau berperkara secara cuma-cuma. Trilogi peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang dimaksudkan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama. Cepat menunjukkan jalan peradilan yang cepat dan proses penyelesaiannya tidak berlarut-larut yang terkadang harus dilanjutkan oleh ahli warisnya. Sedangkan biaya ringan maksudnya biaya yang serendah-rendah mungkin sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Yang terakhir ada asas bebas dari campur tangan pihak di luar pengadilan. Hakim dituntut sungguh-sungguh mandiri.
Hakim mempunyai otonomi yang selalu harus dijaga agar proses peradilannya berjalan menuju sasaran peradilan yang objektif, fair, jujur, dan tidak memihak. Hakim tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal di luar pengadilan, seperti pengaruh uang, pengaruh kekerabatan, pengaruh kekuasaan, dan lain sebagainya. Sekian pengertian hukum acara perdata yang telah saya presentasikan di materi ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.